Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kalimat yang paling syahdu kita ucapkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kita nikmatnya sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang berbahagia, semoga kita sehat walafiat melaksanakan aktivitas keseharian kita dan melakukan banyak hal-hal yang positif, terutama di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, tentunya ketika memasuki bulan suci Ramadan, setiap umat muslim di belahan bumi manapun pasti ingin meningkatkan kualitas takwanya. Sebagaimana ayat yang sudah sering kita dengarkan, bahkan saya yakin hadirin sudah menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intisari dari ayat ini adalah takwa. Dan ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita pasti ingin memperoleh predikat yang muttaqun. Kita ingin memperoleh predikat takwa. Yang manakah sebenarnya orang yang bertakwa itu? Tentunya kita merasa ketika kita berpuasa, kita adalah orang yang bertakwa itu. Tunggu dulu hadirin. Kalau kita merasa betul-betul orang yang bertakwa, coba kita lihat apa sih sebenarnya arti dari takwa. Kalau kita melihat di dalam kamus Makayisul Lugha ditemukan minimal dua arti. Yang pertama adalah al-khauf dan yang kedua adalah al-khasyah. Apa sih al-khauf dan apa sih al-khasyah itu? Khauf takut, khasyah juga takut. Lalu ulama kita memberikan pendapat apa sih itu al-khauf. Ada sebuah penjelasan yang luar biasa disampaikan oleh ulama karismatik kita, Andre Gurutta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, mengatakan bahwa al-khauf itu takut, tetapi takutnya kita diambil ibarat contoh. Dari tempat ini kita ingin pulang ke rumah. Pada saat kita ingin pulang ke rumah, ternyata di tengah jalan ada binatang buas. Lalu bagaimana caranya agar kita sampai ke rumah? Kita menghindar dari binatang buas tersebut. Akhirnya kita sampai ke rumah. Ya sama, kita ingin menuju ke satu tempat, tapi kita ketahui bahwa ada corona di sana. Kita pasti harus menghindari corona, jangan mendekati corona. Nah, ini sesuatu yang sangat buas hari ini. Corona, makhluk mikroba yang 1000 mm, sangat kecil, tidak mampu dijangkau oleh kasat mata, tapi kita harus menghindarinya. Nah, itu tidak cocok sebenarnya secara totalitas dijadikan definisi takwa. Tetapi al-khasyah, apa itu khasyah? Takut. Namun takutnya bukan sebatas takut dan ingin menghindar. Al-khasyah itu adalah takut tetapi rasa rindunya ada, penghormatannya ada, penghargaannya ada, dan selalu merasa ingin dekat. Jadi takwa dari definisi al-khasyah yang perlu kita jadikan sebagai landasan amaliyah sebagai umat muslim. Caranya apa? Takutlah kepada Allah, tetapi rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, dan selalu ingin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari situ Andre Gurutta mengatakan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang kehidupannya berkah. Yang mana hidup yang berkah itu? Berkah itu ketika Allah hadir di setiap urusan kita. Jadi kalau kita ingin memperoleh kehidupan yang berkah, maka selalulah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, menggoreskan di dalam penanya bahwa min alamatin najhi fil nihaya arju'u ila Allah fil bidayah. Jika engkau ingin memperoleh kesuksesan di akhir, maka kembalikan kepada Allah di awal. Maksudnya apa? Di awal aktivitas yang kita lakukan, selalulah memulai dengan kalimat-kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ataulah selalulah merasa bahwa setiap yang kita lakukan adalah perbuatan yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya takwa yang sebenarnya insya Allah akan kita peroleh di momentum bulan suci Ramadan ini. Mohon
maaf atas segala kekurangan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.